good players. They have done good signings. They are playing and getting results. So yeah, we know that it's going to be hard tomorrow for us. Persib Bandung jadi klub terbanyak menyumbang pemainnya ke Timnas Indonesia. Dalam rilis resmi daftar pemain Timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab Saudi, pelatih Timnas Patrick Kluivert telah memanggil 28 pemain. Dari jumlah tersebut, Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain ke skuad Garuda. Pada edisi Garuda Calling kali ini, 4 pemain Persib dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Dengan begitu, Persib Bandung menjadi klub dengan penyumbang nama terbanyak. Diikuti dengan Dewa United yang melepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Eki Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Stefano Lillipali. Selanjutnya ada Persija Jakarta, Bali United, Buriram United yang masing-masing menyumbang 2 pemainnya ke Timnas Indonesia. Di Persija ada 2 pemain di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Jordi Amat. 2 kembar asal Bali United, Yaakob Sayuri dan Aceh Sayuri, dipanggil juga ke Timnas Indonesia. Terakhir, klub asal Thailand Buriram United melepas Sandy Walsh dan Saint Patinama. Selain itu, Persebaya melepas Hernando Ari untuk mengawal penjaga gawang Timnas Indonesia. Dengan demikian, Persib Bandung kembali menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil ke skuad Garuda. Sama seperti pada FIFA Matchday September lalu. 4 pemain Mau Bandung yang dipanggil kali ini adalah Tom Haye dan Mark Locke di lini tengah, serta Leonard Reinders dan Beckham Putra di sektor sayap. Hasil tempaan kompetisi Eropa, Leonard Reinders siap main lagi buat Persib Bandung, meski cuma istirahat 2 hari. Bek kiri Persib Bandung, Leonard Reinders, sedang on fire dan siap kembali bermain saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Sabtu mendatang. Jadwal padat Persib tidak membuat Leonard Reinders kelelahan, namun justru majunya untuk kembali masuk starting line up. Padahal ia bersama rekan setim baru berlaga di Stadion Kanjuruhan Senin lalu saat menang atas Arema FC 2-1. Sebagai informasi, seluruh anggota skuad Persib baru tiba di Bandung pada Selasa lalu. Sempat berlatih pemulihan pada Rabu lalu, Beckham Putra CS sudah harus terbang ke Bali pada hari Kamis kemarin. Lalu pada Sabtu, mereka sudah harus bertanding lagi, meski tampaknya kurang ideal dalam hal kondisi kebugaran. Namun bagi Eliano yang pernah ditempa di Liga Belanda bersama PSV Zwolle, yang menegaskan sudah tampil prima. Tentu saja ini baru 2 hari setelah laga, tapi kondisi saya bagus. Jika pelatih siap, saya akan siap bermain lagi, kata Eliano seperti dikutip dari laman resmi Persib. Bermain untuk Persib yang berstatus juara Liga 1 musim lalu, tentu harus bersiap menjalani jadwal padat karena harus berlaga juga di AFC Champions League 2. Bagi Eliano yang tak masalah dengan jadwal padat Mau Bandung, termasuk harusan langsung terbang ke Bangkok untuk memainkan pertandingan melawan Bangkok United 1 Oktober mendatang. Menurut adik dari gelandang Manchester City, Tijani Reinders itu, langsung terbang ke Bangkok adalah opsi yang paling baik daripada harus kembali ke Jakarta dulu. Sebab jika kembali ke Jakarta dulu akan memakan waktu di penerbangan. Menurutnya akan lebih baik jika mereka langsung terbang dari Bali menuju Bangkok karena akan ada lebih banyak waktu untuk persiapan. Eliano Reinders memang dengan cepat mendapat kepercayaan Coach Bojan untuk mengisi pos bek kiri. Sejak didatangkan akhir Agustus lalu, ia sudah memainkan 2 pertandingan bagi Mau Bandung. Saat bertandang ke markas Arema FC pekan lalu, bek kiri timnas Indonesia ini bermain selama 90 menit dan turun berperan membawa Persib Bandung meraih kemenangan 2-1. Selain itu, ia juga merupakan salah satu pemain andalan Bojan Hodak. Dirinya dikenal sebagai pemain yang fleksibel, ia bisa dimainkan di hampir semua posisi, kecuali penjaga gawang. Pelatih Persita trauma hadapi Persib, selalu sulit menang sejak di Persija. Jelang menghadapi sang juara bertahan Persib Bandung pada pekan ke-7 Super League 2025-2026. Sang pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, dihantui catatan buruk saat berhadapan dengan skuad Mau Bandung. Keduanya akan bertemu kembali pada pekan ke-7 ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Sabtu mendatang, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai pelatih Persib, Bojan Hodak sudah bertemu dengan Persita 5 kali sepanjang karirnya di Indonesia. 4 kali memimpin Persib, sedangkan 1 laga lainnya ketika masih bersama PSM Makassar pada 2020. Bersama Persib, ada 2 kali menang dan 2 kali imbang. Persib selalu menang saat main kandang dan imbang ketika tandang.
Pada Liga 1 2023-2024, Persib menang 5-0 saat main di hadapan Bobotoh. Tapi skor 3-3 terjadi saat main away. Musim lalu Persib menang 3-1 saat tampil sebagai tuan rumah. Lalu skor akhir 2-2 saat main di Indomilk Arena. Hodak juga memiliki catatan positif ketika beradu taktik dengan Carlos Pena, pelatih Persita. Keduanya sudah 2 kali bertemu, terjadi pada Liga 1 2024-2025 saat Pena melatih Persija Jakarta. Hasilnya Hodak menang sekali, satu laga lainnya berakhir imbang. Dengan catatan pertemuan sebelumnya yang belum memihak Carlos Pena, laga melawan Persib kali ini tentu akan menjadi ujian berat baginya. Mampukah ia memutus tren buruk tersebut, atau justru kembali dibuat frustasi oleh Scout Mau Bandung? Persib kian solid, lini depan mulai gacor, performa pemain asing Persib moncer. Hingga pekan ke-6 Super League 2025-2026, performa lini depan Persib Bandung kian menunjukkan perkembangan positif. Seperti diketahui, Persib mendatangkan 3 pemain asing untuk memperkuat lini serang mereka musim ini, William Barros, Ramatanke, dan Andre Jung. Ketiga penyerang asing Persib Bandung itu juga sudah melakoni pertandingan Super League musim ini. Lantas, bagaimana catatan performa 3 penyerang asing Persib Bandung hingga Super League 2025-2026 menuntaskan 6 pekan ini? 1. William Barros. William Barros adalah striker asing Persib Bandung yang gacor sejauh ini. Penyerang asal Brasil tersebut sudah mengemas 5 gol bagi Persib Bandung. Gol tambahan William Barros datang ketika Persib Bandung menang dramatis 2-1 atas Arema FC pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Catatan ini menjadikan William sebagai top skor kedua liga. William Barros sudah main di FC Champions League 2 2025-2026, namun ia tak mencetak gol atau assist di laga tersebut. 2. Ramatanke. Kontras dengan William Barros, Ramatanke sama sekali belum mencetak gol bagi Persib Bandung. Padahal Ramatanke dikenal sebagai striker house goal sewaktu bermain di Liga Kamboja. Ramatanke membukukan 21 gol dan 5 assist bagi klub Liga Kamboja, Visaka FC untuk gelaran Cambodian Premier League 2024-2025. Bersama Persib, Ramatanke baru mengemas 1 assist dari 5 laga di semua kompetisi pada musim ini. 1 assist tersebut dibukukan Ramatanke ketika Persib Bandung bermain imbang 1-1 kontra PSIM Jakarta pada pekan ketiga Super League 2025-2026. 3. Andre Jung. Sama seperti Ramatanke, Andre Jung juga minim kontribusi di Persib Bandung. Namun hal ini wajar, mengingat Andre Jung didatangkan Persib Bandung di detik-detik akhir penutupan bursa transfer awal musim ini. Tercatat, Andre Jung sudah mengemas 3 laga bagi Persib Bandung di semua kompetisi. Dari 3 laga tersebut, Andre Jung baru mengemas 1 assist. 1 assist ia bukukan saat Persib Bandung melibas Arema FC dengan skor 2-1 pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Di sisi lain, pada pekan ke-7 melawan Persita Tangerang ini, Persib harus kehilangan bek garang berlabel timnas Irak, Frans Putros. Lantaran sang pemain melakukan pelanggaran keras hingga diganjar kartu merah saat laga away pada pekan ke-6 melawan Arema FC. Ini merupakan kartu merah perdananya tanpa ada peringatan kartu kuning. Tercatat ia telah mendapatkan 67 kartu kuning dan 5 kartu merah sepanjang karirnya baik sebagai pemain klub maupun tim nasional. Dengan tinggi badan 181 cm dan bermain dengan menggunakan kaki kanannya, Frans Putros dikenal sebagai bek tengah yang kokoh dan kuat dalam organisir lini belakang pertahanan. Namun sayangnya Putros tidak dapat diturunkan dalam laga kontra Persita pada Sabtu mendatang ini.